Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardison Mahyudin, pelaksana tugas Wali Kota Pariaman dalam rangka Nirwasita Tantra. Berikut adalah poin-poin yang kami sampaikan. 1. Kondisi umum tentang Kota Pariaman. Yang kedua, isu lingkungan di Kota Pariaman. Yang ketiga, menangani masalah di Pariaman. Yang keempat, program-program lingkungan hidup yang inovatif dan yang kreatif. Kota Pariaman terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudra Indonesia. Kota Pariaman merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk 92.758 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,83%. Luas wilayah Kota Pariaman adalah 6.671 hektar dengan luas wilayah laut sekitar 282,69 km persegi dengan 6 buah pulau kecil yaitu Pulau Angsoduo, Pulau Kasia, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Gosong, dan Pulau Bandung. Topografi wilayah kami adalah dataran rendah dengan ketinggian 2-35 meter dari permukaan laut dengan penggunaan lahan didominasi oleh sawah, kebun campuran, dan pemukiman. Kota Pariaman mempunyai kondisi ekologis khas jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, seperti keberadaan fauna perairan pantai, seperti penyu dengan sebaran wilayah atau ekosistemnya di sepanjang pesisir atau pantai dan pulau-pulau kecil yang ada di perairan laut Kota Pariaman. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kota Pariaman dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara kebijakan dapat juga dilihat dari misi keempat Kota Pariaman, yaitu mewujudkan kota pesisir yang modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan juga menjadi dasar dalam semua perencanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengawasan izin lingkungan yang telah dikeluarkan, serta pembangunan pariwisata melalui konsep ekowisata, yaitu mengembangkan kawasan pariwisata dengan tetap menjaga lingkungan dan memperhatikan kearifan lokal. Berdasarkan hasil penjaringan isu dengan melibatkan multi-stakeholder, yaitu OPD terkait, masyarakat, LSM, akademisi, dan pengusaha, maka diperoleh 3 isu utama, yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah ini berasal dari rumah tangga, sampah pasar, kawasan industri kecil, kawasan wisata, dan sampah dari fasilitas umum lainnya. Di hulu faktor pemicu terjadinya peningkatan timbulan sampah adalah pertumbuhan penduduk dengan jumlah penduduk 92.758 jiwa. Timbulan sampah diperkirakan 65 ton per hari atau sekitar 23.400 ton per tahun. Dengan kondisi sarana prasarana persampahan yang ada saat ini, maka penanganan sampah di Kota Pariaman saat ini hanya 52,91% dan pengurangan 15,19%. Berarti terdapat sekitar 32,62% sampah yang tidak terkelola, yang kemungkinan dikelola dengan dibakar, dibuang ke kebun, dibuang ke sungai, atau di tanah terbuka. Kondisi lain yang menjadi masalah saat ini adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir sampah yang ada saat ini sudah berada dalam kondisi penuh, sedangkan di sekitar Kota Pariaman belum ada TPA atau Sanitary Landfill. Existing TPA Kota Pariaman dengan luas 1,4 hektar tidak mampu lagi menampung sampah yang ada, sehingga pengelolaan sampah secara 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle menjadi suatu keharusan. Pencemaran air. Kota Pariaman dilalui 3 sungai, Sungai Batang Piaman, Sungai Batang Mangau, dan Sungai Mangguang,
dengan panjang masing-masing sungai 12 km, 11,8 km, dan 11,5 km. Sungai-sungai tersebut berhulu di Kabupaten Padang Pariaman dan bagian hilir terdapat di sepanjang pantai Kota Pariaman. Kondisi kualitas air sungai-sungai tersebut secara umum tidak memenuhi syarat sungai untuk air minum dengan beberapa parameter melebihi baku mutu air kelas 2. Beberapa faktor yang memicu penurunan kualitas air ini diantaranya adalah aktivitas pertanian, lahan terbangun dan pariwisata, air limbah domestik, erosi tanah yang berasal dari alih fungsi lahan dengan tahap awalnya adalah penebangan vegetasi, peternakan, air limbah industri seperti penambangan galian C, manufaktur, prasarana dan jasa, industri skala kecil, sampah yang masuk ke sungai, dan intrusi air laut. Alih fungsi lahan. Perubahan keadaan lahan dapat berkenaan dengan alih fungsi bentuk atau sistem pemanfaatan lahan. Misalnya, lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Alih fungsi lahan pertanian dan kebun dipicu oleh beberapa hal. Pertama, meningkatnya kebutuhan pemukiman dan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk kota beserta pertumbuhannya serta sarana prasarana kota. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat menjadi penggerak terhadap peningkatan kebutuhan akan lahan perumahan di Kota Pariaman. Upaya mitigasi bencana alam gempa dan tsunami. Kota Pariaman sebagai daerah yang berpotensi terpapar dengan bencana gempa dan tsunami. Jadi untuk kebutuhan mitigasi bencana gempa dan tsunami ini memicu pergeseran kecenderungan masyarakat dari semula di pesisir pantai kini menuju ke daerah yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan akan pemukiman baru pun meningkat. Respon atau upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah isu persampahan tersebut dilakukan diantaranya melalui kebijakan. Sampai dengan saat ini telah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung upaya optimalisasi pengelolaan persampahan. Kebijakan lain juga melalui alokasi dana desa dan kelurahan untuk pembiayaan pengelolaan sampah telah mendorong berkembangnya kesadaran untuk mengelola sampah desa secara mandiri dengan menyediakan sarana prasarana dan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa. Bank sampah yang diprakarsai oleh kalangan yang peduli lingkungan sudah mulai berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat yang sadar akan manfaat ekonomi sampah yang disinergikan dengan menjaga lingkungan. Bank sampah yang dimotori oleh pemuda-pemudi desa di Kelurahan Jawi-Jawi 2 membentuk Bank Sampah Tunas Muda yang memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik sehingga mempunyai nilai ekonomis. Sampah yang berasal dari anggota bank sampah yang berada di Kelurahan Jawi-Jawi 2 diolah menjadi produk yang berguna. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik, disinfektan, dan ekoenzim. Sedangkan sampah anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomis dijual kembali. Saat ini sedang dalam proses untuk membayar PBB dan pembelian pulsa dengan menggunakan sampah bagi seluruh anggota Bank Sampah Tunas Muda. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir. Di antaranya, perluasan TPA Tunggal Selatan dari 1,4 hektar menjadi 2,4 hektar. Dan di tahun 2020 ini masih terus dilakukan pembebasan lahan baik dengan cara membeli atau dengan menyewa lahan masyarakat agar target untuk membuat TPA dengan sistem sanitary landfill seluas 5 hektar tercapai pada tahun 2022. Upaya untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengurangan sampah terus dilakukan melalui event-event sosial dan pariwisata, sosialisasi, lokakarya, himbauan melalui spanduk atau poster-poster, dan ajakan langsung dari kepala daerah melalui gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan lahan untuk komersial semakin meningkat. Perlu upaya untuk meminimalisir dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun adalah pengaturan penggunaan lahan. Tata guna lahan Kota Pariaman telah termuat dan dapat dilihat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Pariaman yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman tahun 2010-2030. Kebijakan lain dalam mengendalikan penggunaan lahan adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
penetapan lahan pertanian berkelanjutan atau LP2B, perencanaan penetapan wilayah ruang terbuka hijau publik dengan pembangunan hutan kota, botanical garden, kawasan perlindungan burung, waterfront city, dan kawasan wisata. Izin perumahan atau usaha kegiatan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang atau BKPRD. Menjawab tantangan pembangunan di era digital, Kota Pariaman telah memulai melakukan pelayanan terkait lingkungan hidup berbasis aplikasi digital. Pembuatan baseline data upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis geospasial. Pembuatan baseline data upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis geospasial bekerjasama dengan Bapeda Kota Pariaman. Pengaduan masalah sekitar lingkungan melalui aplikasi Lapor, sistem aplikasi mitigasi bencana dan kedaruratan dengan aplikasi Sampan yang berbasis Android, e-Labor, aplikasi pencatatan dan uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. Inovasi lain yang telah dilakukan adalah pengembangan ekowisata berbasis kawasan pesisir di Kota Pariaman. Pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang sedang dikembangkan. Inovasi dalam pengelolaan pariwisata ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal dengan menjunjung adat Basandi Syarat Basandi Kitabullah. Tabuik sebagai ikon pariwisata Kota Pariaman diangkat dari kebudayaan Pariaman dilaksanakan setiap tahun pada bulan Muharram dengan acara Hoyak Tabuik. Kearifan lokal yang hanya ada di Pariaman adalah beruk memanjat kelapa. Agar budaya ini tetap ada, didirikan tempat untuk melatih beruk pemanjat kelapa atau sekolah tinggi ilmu baru dan event lomba baru Mamanje Karambia. Nasi Sala sebagai kuliner khas Pariaman dengan pengelolaan yang menggunakan bahan alami. Penyajian tetap mempertahankan tradisi yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan daun pisang. Salah satu isu yang pernah diangkat dalam dokumen IKPLHD adalah terkait rusaknya terumbu karang di pesisir pantai Kota Pariaman. Akibat kesalahan dalam mengeksploitasi sumber daya laut, kerusakan terumbu karang berakibat fatal terhadap kerusakan biota laut. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah terhadap berkurangnya tangkapan ikan nelayan. Upaya untuk memperbaiki kondisi terumbu karang di perairan Pariaman dilakukan dengan penanaman terumbu karang di Laut Pariaman dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, masyarakat sekitar, pemuda, dan pemerintah. Selain perbaikan terumbu karang, upaya konservasi terhadap hutan mangrove yang tersisa dapat dijadikan sebagai objek wisata yang dikelola dengan tetap mempertahankan habitat alami mangrove. Laut Pariaman yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan karena di sepanjang pesisir pantai Kota Pariaman merupakan tempat bertelur beberapa jenis penyu langka. Konservasi penyu dijadikan tempat edukasi tentang penyu dan pengembang biakan penyu. Larangan menjual dan mengkonsumsi telur penyu juga dilakukan untuk menjaga populasi penyu. Lepasan tukik ke laut menjadi objek wisata dengan daya tarik tersendiri bagi wisatawan di kawasan konservasi penyu. Pemenuhan target 30% ruang terbuka hijau dari area terbangun terus dilakukan. Beberapa langkah telah mulai dilakukan dan sebagian telah ada yang tercapai. Menjadikan Pariaman sebagai kota layak burung akan dilakukan dengan beberapa tahap yang telah dimulai dari perencanaan menjadikan Pariaman sebagai waterfront city, juga sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran air, pembangunan bantaran sungai, konservasi kawasan pantai, sudah mulai terlihat hasilnya dan telah dimanfaatkan sebagai objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nora, Ketua DPRD Kota Pariaman. Dalam rangka penilaian terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk Nirwasita Tanra, maka terkait fungsi DPRD dalam pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Pariaman sesuai dengan tupoksi kami di DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting penganggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi, kita sebenarnya sudah punya perda terhadap lingkungan hidup ini. Kemudian kita juga sedang membahas dalam perda di DPRD Kota Pariaman. Besok ini akan ada masuk dalam perda tentang RT/RW juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian fungsi budgeting, fungsi penganggaran, kita di DPRD dari dana yang ada di Kota Pariaman 753 miliar
kita menganggarkan untuk lingkungan hidup, untuk OPD lingkungan hidup khususnya yang tersebar, kemudian juga tersebar dalam beberapa OPD sebesar 11,3%. Kemudian dalam fungsi pengawasan kita bersama-sama selama ini DPRD Kota Pariaman selalu bergandengan dengan pihak eksekutif dalam pencapaian kinerja. Kita mengawasi dan bersinergi, kemudian memberikan masukan-masukan dalam fungsi pengawasan kita, termasuk juga nanti dalam kegiatan di akhir tahun bersama-sama kita akan evaluasi dan monitoring apa-apa yang sudah dilakukan dalam pencapaian kinerja terhadap pemakaian anggaran dan pelaksanaan anggaran di Kota Pariaman. Kegiatan yang ada di pengelolaan lingkungan hidup Kota Pariaman bisa berjalan dengan baik dan juga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit gambaran tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di Kota Pariaman.